Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan kami Zaizal Faisal. Kali ini kita masuk lagi servisan Vivo Y27 4G ya teman-teman. Ini handphone infonya itu masuk dalam keadaan FRP kata si user. Ini bukan user sih, tapi ini operan dari area servisan kami. Dan dia minta bantu untuk bypass FRP, dan kita akan lakukan bypass FRP menggunakan UV MMC Toolbox. Ini handphone akan kita eksekusi setelah kita tekan power tadi, handphone langsung masuk ke recovery mode. Coba kita ulangi lagi apakah langsung masuk ke recovery mode juga atau tidak. Kalau jika handphone ini masih masuk lagi ke recovery mode, kemungkinan handphone ini sudah dicoba sebelumnya oleh teknisi yang oper ke kami. Jadi dia stuck di sini ya teman-teman. Coba kami hapuskan data terlebih dahulu apakah masuk ke menu atau tidak. Dan kita tunggu proses hapus data ini. Sambil menunggu teman-teman jangan lupa untuk like dan subscribe channel ini. Tinggalkan komentar yang bersifat mendukung demi perbaikan channel ini untuk kedepannya. Ini masih kita tunggu prosesnya. Mudah-mudahan masih bisa masuk ke setelan bahasa. Jika kita lakukan web data seperti tadi, itu handphone akan masuk ke pengaturan settingan bahasa ya teman-teman. Ini all data cleared. Kita nanti datanya sudah terhapus dan kita akan tunggu prosesnya. Ini kita akan restore. Kita coba clear data satu kali lagi. Ini sebenarnya satu kali ya. Ini kita return, kemudian kita kembali dan kita restart. Oke. Ini setelah itu handphone akan mati dan muncul logo Vivo. Kita tunggu hingga proses handphone ini masuk ke settingan bahasa ataukah kembali lagi ke recovery mode seperti tadi. Jika kembali ke recovery mode seperti tadi, indikasi kerusakan kemungkinan ada di volume atas. Jadi perlu dicek untuk mendetail. Dan ini teman-teman perhatikan setelah kita clear data, itu handphone sudah muncul logo ini. Kemungkinan handphone bisa masuk ke penyetingan bahasanya ya teman-teman. Ini kita tunggu hingga proses ini karena proses ini agak lama juga. Teman-teman tunggu hingga prosesnya selesai. Untuk teman-teman ketahui, untuk seri Vivo yang sudah Neo Security dari seri keluaran Y15S ke atas, itu solusi dari yang terkunci akun Google itu direct ya teman-teman. Nih sudah masuk ke penyetingan. Kita klik lanjutkan, kemudian klik berikutnya.
centang dan berikutnya di sini kita akan coba koneksikan handphone ini. Ini teman-teman perhatikan ada logo gembok di handphone akan terkunci di akun Google ya teman-teman. Kita akan masukkan terlebih dahulu kita koneksikan handphone ini ke WiFi terlebih dahulu. Di sini kami masukkan WiFi-nya dan kita coba untuk apakah bisa dilewati atau tidak. Seharusnya handphone ini tidak bisa dilewati karena ada logo gemboknya ya teman-teman. Jadi kita akan tunggu prosesnya. Untuk proses, ini kita coba klik jangan ingatkan. Kemudian di sini teman-teman diminta memasukkan sandi, tetapi kita tidak tahu sandinya. Alternatifnya teman-teman bisa memasukkan akun Google jika itu teman-teman tahu ya teman-teman. Dan di sini tidak ada tulisan lewati. Jadi solusi untuk handphone ini kita harus bypass FRP. Dan kita akan matikan terlebih dahulu handphonenya, kita masuk ke recovery mode, ke fastboot, Vivo fastboot, kemudian kita geser ke tombol bawah dan gunakan tombol power untuk memilih. Dan setelah itu kita tunggu handphone hingga masuk ke recovery mode. Dan kita akan lakukan pengecekan tipe terlebih dahulu. Teman-teman klik di sini beberapa kali dan lock recovery hingga muncul tulisan seperti ini. Teman-teman cari terlebih dahulu tipenya. Kita harus tahu tipe handphonenya terlebih dahulu untuk eksekusi agar tujuannya kita tahu ISP-nya ya teman-teman. Di sini kita akan cek tipe untuk pedoman kita untuk mengetahui titik ISP tipe ini. Dan di sini masih kami cari. Ini teman-teman lihat itu ada PD2281F. Ya teman-teman. Itu PD2281F. Setelah kita ketahui tipenya, teman-teman bisa cari ke browsing ke internet dan teman-teman tak harus tahu tipenya. Setelah itu kita cari updatean security. Seharusnya kita tidak perlu cari updatean agar teman-teman bisa mengetahui cara mengetahui update security-nya. Teman-teman bisa scroll seperti ini. Jadi untuk mengetahui update-annya teman-teman, karena seri ini masih seri terbaru, sejak keluarannya itu sudah update security terbaru. Untuk seri Vivo Y15s ke atas, itu belum ada tool yang support, jalan satu-satunya itu adalah Direct by UV ya teman-teman. Dan ada juga beberapa tipe itu tembus dengan senam jari. Daripada ribet mending, pakai UV box saja. Ini update-annya teman-teman lihat di sini, di tanggal 4 bulan November 2024. Oke, kita sudah tahu update security-nya, kemudian kita lepas soket baterai, dan sekalian mesin ini kita lepaskan. Kita akan lakukan direct ya teman-teman. Kita akan lakukan direct. Di sini untuk proses directnya videonya kami percepat karena di sini kami tidak merekam ke bagian mikroskop, jadi tampilan kamera itu kami tampilkan agak buram, jadi tidak terlihat juga oleh teman-teman. Kami lakukan video kami percepat saat proses directnya. Untuk ISP-nya teman-teman perhatikan itu sudah kami tampilkan. Teman-teman perlu menjamper 4 jamperan, CLK, CMD, dan data 0 serta ground ya teman-teman. Jadi kita perlu menjamper 4 titik tersebut, CLK, CMD,
dan data nolnya sesuai dengan arahan yang kami tampilkan di monitor di bagian, bawah ya teman-teman. Jadi teman-teman lihat di situ sesuai dan ini kami tampil sesuai dengan Borneo skematik, itu tampilannya akan seperti ini, ambil yang bagian ujungnya, karena tulisan yang bagian ujung itu ada CLK-nya, ada CMD-nya, ada dat nolnya. Jadi kita akan jumper ke 3 titik tersebut dan kita hubungkan ke adapter UV. Ini kami crack terlebih dahulu untuk memudahkan saat penjamperan ya teman-teman. Mohon maaf di sini kami tidak tampilkan, hasil dari mikroskop karena saat kami merekam, setelah selesai, itu kami lihat hasil rekamannya hilang karena, drive-nya penuh ya teman-teman, jadi tidak ada hasil perekamnya. Mohon maaf juga, kami lakukan seperti ini saja, kami percepat prosesnya, teman-teman lakukan sendiri. Untuk segala risiko ditanggung teman-teman ya teman. Jadi kami hanya mengarahkan dan memberi contoh seperti inilah cara proses bekerja direct ya teman-teman. Jadi kalau teman-teman punya keberanian, siap menanggung resiko, itu silahkan lakukan. Tapi kalau ragu-ragu, mending jangan. Karena setiap kita melakukan ISP direct, itu ada kemungkinannya handphonenya mati ya teman-teman. Jadi main aman, mending serahkan ke ahlinya jika ragu-ragu. Tapi kalau mau belajar, coba saja ya teman-teman. Nah proses mau hebat itu butuh belajar. Belajar dari kesalahan dan teman-teman akan terbiasa nantinya. Jadi itulah caranya untuk eh kalaupun kita tidak mau belajar ya sampai kapan kita tidak akan tahu caranya, stepnya. Setelah kita pahami dan kita pelajari, mudah-mudahan teman-teman pahamlah caranya dan risikonya nanti juga tahu seperti apa. Ini prosesnya setelah dijamper, di sini sengaja kami lindungi menggunakan selotip. Tujuannya agar tidak mudah lepas ya teman-teman. Dan setelah kita kasih selotip, kita angkat pelan-pelan langsung ke tampilan PC dan nanti akan kami sertakan cara pemasangan ke adapter UV-nya. Oke, ini kita angkat dan kita arahkan ke UV box ke PC. Nah, ini handphonenya dan kita akan lakukan untuk trik pengkoneksiannya seperti ini ya teman-teman. Jadi kita pasang komponennya, kita pasang songket baterai, kita pasang songket LCD serta songket fleksibel chargernya dan kita pasang juga adapter UV-nya karena ini terbalik jadi akan kami alihkan terlebih dahulu. Lanjut kita hubungkan. Setelah kita hubungkan dan kita pasang USB ya teman-teman. Kabel data. Kita pasang USB dan kita colok ke PC serta kita colok ke chargernya. Jadi itu ini gunakan USB yang bagus. Intinya dia tidak baru tapi bagus teman-teman. Jadi koneksinya tidak ada kendala saat kita melakukan proses eh melakukan proses bypass FRP nantinya menggunakan UV box. Nih
Setelah seperti ini langsung saja kita colok USB-nya. Kita colok USB sambil ini teman-teman perhatikan, kita akan colok USB. Setelah kita colok USB, lanjut kita masuk ke tampilan PC. Oke, di sini sekilas untuk pengkoneksiannya dan nanti akan kami ulangi prosesnya teman-teman. Ini kami lepas lagi karena gagal tadinya setelah kami cek dan kita akan lihat apakah di sini gagal ya teman-teman dan kami lihat di sini ada jamperan yang putus jadi kami ulangi prosesnya. Dan kami lakukan penjamperan ulang bagian yang putus, solderan ulang. Setelah itu nanti kami pasangkan lagi. Ini sesudah kami lakukan penjamperan ulang ya teman-teman. Dan kami pasangkan lagi seperti tadi. Pasang ketiga songketnya ini sebenarnya songket LCD itu tidak fleksibel, LCD itu tidak terlalu penting ya teman-teman. Tapi ada baiknya kita pasangkan saja. Dan ini tampilannya langsung masuk ke PC. Lalu kita jalankan UV MMC Toolbox. Ini kami jalankan terlebih dahulu UV MMC Toolbox run as administrator. Setelah itu kita tunggu hingga UV terbuka ya teman-teman. Ini proses dan di sini kita klik OK saja. Kita klik OK dan lalu kita boot device. Kita identify ya teman-teman. Di sini setelah kita identify, handphone sudah terbaca, kita bisa masuk ke tab user path area. Nah, tapi di sini herannya di sini tidak keluar user areanya ya teman-teman. Ini teman-teman perhatikan user areanya tidak keluar. Jadi dan kemarin pun ada yang bertanya kenapa user path tidak keluar. Jadi ini kita akan coba tangani di sini bagaimana solusinya. Di sini kita akan pindahkan clock-nya ya teman-teman. Kita coba pindahkan ke 24 MHz. MHz ya teman-teman. Setelah kita pindah, kita identify satu kali lagi. Kita lihat hasilnya apakah user path areanya terbaca atau tidak. Di sini kita tunggu prosesnya dan MMC sudah terbaca handphonenya tapi user path masih belum keluar. Di sini kami ulangi prosesnya, identify satu kali lagi. Kita coba apakah masih tidak keluar user path areanya. Kita tunggu hingga proses dan sekalian teman-teman akali agar di sini kami mengakali agar tidak ground songketnya jamperan yang tadi kami pisahkan ya teman-teman. Di sini kami pilah-pilah kemungkinan ada permasalahannya di sini karena ada jamperan yang bertemu sehingga dia terganggu prosesnya. Jadi kita akali seperti itu terlebih dahulu. Dan ini kita coba ulang identify apakah user path-nya keluar atau tidak. Dan kita sudah angkat juga mesinnya menggunakan pena agar khawatirnya nanti itu ada jamperan yang saling terhubung sehingga menyebabkan dia terganggu prosesnya. Teman-teman perhatikan di sini proses ini MMC sudah terbaca tapi masih belum di user path. User path areanya masih belum keluar dan kami coba lepaskan ulang adapter UV-nya dan kita lakukan identify satu kali lagi. Kita coba lagi ya teman-teman apakah masih bisa atau tidak. Dan MMC sudah terbaca tapi user path tidak keluar. Kita cek. Nih user path masih belum keluar. Dan kita coba intinya ketika menemukan permasalahan seperti ini
kadang ada di jumperan, kadang ada juga di clock-nya ya teman-teman. Dan ini kita gunakan 24 MHz, hasilnya, user area juga tidak keluar. Apakah nih songketnya kurang rapi atau kurang bagus koneksinya, kita coba pasangkan ulang. Kita pasangkan ulang dan karena yang 24 MHz gagal, kita pindahkan ke 48, lalu identify. Kita lihat di sini bagaimana hasilnya. Ternyata ini ya teman-teman, dia minta clock yang tersetting ke MHz. Jadi kami ulangi prosesnya. Di bagian program masuk lagi kita program, kemudian identify dan handphone sudah terbaca, masuk ke user path juga sudah terbaca, dan kita langsung bypass FRP. Di sini kita klik clear FRP log. Nih, kita ambil di sini ya teman-teman, clear FRP log, tunggu prosesnya hingga selesai. Di sini mudah-mudahan nanti FRP done, dan ini FRP done ya teman-teman. Setelah tampilan seperti ini, seharusnya FRP sudah terhapus, akun Google sudah terhapus. Langsung kita masuk ke program lagi dan kita lakukan identify satu kali lagi. Di sini teman-teman lihat di bagian konfigurasi ini yang 0x48 ini. Kalau seandainya ini 0x00 itu kemungkinan config-nya berubah. Teman-teman setting config manual. Dan ini config aman, jadi kita lakukan lepas lagi, karena FRP sudah down juga tadinya, kita akan lakukan lepas jumperan ISP-nya ya teman-teman. Ini setelah proses seperti ini kita lakukan pelepasan jumperan ISP. Dan kita akan setelah jumperan ISP terlepas nantinya kita bisa coba tes hidupkan handphonenya, apakah handphonenya mati atau tidak. Jadi untuk melakukan direct seperti ini tetap besar resikonya mati total. Jadi perlu kehati-hatian dan ketelitian. Pastikan jumperan itu benar-benar pas. Kadang dan tidak terlalu lama juga saat penjolderan itu bisa menyebabkan juga apalagi itu di bagian clock, sangat rentan sekali clock itu mati ya teman-teman. Nih, kita coba tekan power apakah ada tanda-tanda kehidupan atau apakah handphone ini mati atau tidak. Dan di sini, alhamdulillah muncul logo Vivo dan seharusnya normal. Ini ada tulisan masuk ke fastboot mode, kemudian kita klik restart saja ya teman-teman. Kita klik restart, kita tunggu hingga handphone ini masuk ke penyetingan bahasa. Nih kita tunggu prosesnya dan di sini video kembali kami percepat karena prosesnya lama ya teman-teman. Agar tidak kehabisan daya, teman-teman bisa bantu menggunakan charger. Dan handphone sudah masuk ke penyetingan, kita setting hingga masuk ke menu. Dan di sini bisa kita gunakan tanpa internet. Siapkan offline saja ya teman-teman. Dan teman-teman perhatikan di bagian sini sudah tidak ada lagi logo gemboknya. Jika sudah tidak ada logo gembok, handphone sudah terbypass biasanya. Kita bisa setting hingga masuk ke menu. Teman-teman setting hingga masuk menu dan handphone sudah bisa jadi nota. Dan pastikan juga semua komponen yang sudah dilepaskan teman-teman pasang ulang ya teman-teman. Seperti kamera ini teman-teman presisikan posisinya dan kita cobalah setting terlebih dahulu apakah handphone ini bisa masuk menu atau tidak. Kita akan tunggu prosesnya ya teman-teman. Seharusnya ini sudah tidak ada kendala dan logo gembok sudah hilang dan handphone sudah mau hidup.
itu menandakan pekerjaan kita sukses. Oke, siapkan offline, lewati lainnya setuju, dan berikutnya kita tunggu apakah alhamdulillah handphone sudah masuk menu. Dan handphone sudah bisa kita kembalikan ke user dalam keadaan handphone sudah terbypass FRP dan kasusnya down. Untuk Vivo Y27 4G ini, begitulah caranya melakukan bypass FRP menggunakan UV MMC Toolbox. Oke, sini semua komponen kita pasangkan ulang, lalu kita pasangkan skrup. Mudah-mudahan bermanfaat untuk teman-teman. Itulah tadi step melakukan bypass FRP menggunakan UV MMC Toolbox. Dan jangan lupa teman-teman bantu like dan subscribe channel ini serta tinggalkan komentar yang bersifat mendukung demi perbaikan channel ini untuk kedepannya. Dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya, serta kami sudahi dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.